Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Ya, hari ini saya kedatangan sahabat lama saya sebenarnya ini. Ya. Salah satu pengusaha yang sukses dan juga advokat yang sukses gitu ya di usia yang sangat muda ya. Saya tahu percis ini perkembangannya dan luar biasa. Ini adalah Ketua HIPMI atau Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bogor. Apa kabar? Baik. Bos Dadai. Pak Fadil saya juga manggilnya bos. Karena kita tahu perjalanan hidupnya. Tahu ya. Iya, tapi hal-hal baik pastinya ya. Hal-hal baik, positif. Sangat positif. Sangat positif. Alhamdulillah ya, thank you banget udah hadir di Bogor Update Bos Dadai. Bikin sibuk-sibuk. Sekarang saya lihat ini ngurusin usaha, jadi advokat juga, sibuk banget ini ya. Gimana rasanya jadi ketua HIPMI sekarang? Ya, pertama ya mungkin bisa dibilang sesuatu yang awalnya tidak sama sekali terpikir. Karena terus terang orang semua tahu bahwa dulu saya khususnya aktivis. Ya. Terus yang kedua juga pernah bekerja di salah satu BUMD, sehingga saya banting setir untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi qadarullahnya ternyata diberikan tempat yang sangat baik, yaitu di HIPMI. Karena di HIPMI itu selain kita belajar berorganisasi, setelah saya ikut dan bergabung lantas menjadi ketua umum HIPMI, potensi sangat luar biasa. Potensi yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, ternyata di HIPMI ini sangat luar biasa. Maka saya fokus untuk membina HIPMI, saya fokus untuk mengembangkan HIPMI, dan saya fokus juga untuk bagaimana caranya anak-anak muda ini menjadi tuan di rumahnya sendiri. Waduh. Gitu. Kalau bicara background kan aktivis, mantan Presma juga nih ya dulu ya. Ya organisatoris lah. Organisatoris. Iya, sangat-sangat aktif di organisasi-organisasi lah gitu ya. Sering demo juga saya dengar-dengar ini Bung Dada ya. Dulu. Sekarang aktif di salah satu organisasi yang luar biasa atau HIPMI ini kan bagaimana para pengusaha-pengusaha muda berkumpul di sini. Apa yang ingin dilakukan oleh Bung Dadai terkait dengan HIPMI atau pengusaha-pengusaha ini? Sebelumnya sudah dilakukan, akan kelakukan apa kira-kira? Memang di HIPMI ini yang paling penting adalah kita bermanfaat. Bukan hanya di HIPMI tetapi di semua lini yang kita pijak, yang kita jalankan itu pertama harus bermanfaat. Itu prinsip hidup mungkin yang hari ini saya tanamkan, dan boleh jadi juga teman-teman yang lain juga ingin seperti itu, bermanfaat. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, saya melihat potensi Kabupaten Bogor ini sangat besar sekali Bung Fadil. Sangat besar dari sisi ekonomi, dari sisi sumber daya alam, dari sisi politik, termasuk juga dari sisi pengembangan kepemudaan. Karena kita Kabupaten Bogor itu wilayah keempat terluas di Jawa Barat, dan penduduknya terbesar mungkin se-Indonesia kali ya. Jadi dikatakan banyaknya potensi itu, apa yang paling besar bisa dimainkan sebenarnya di Kabupaten Bogor? Yang paling besar yaitu adalah investasi yang hadir dan pengembangan ekonomi di kabupaten itu secara umum. Tetapi kalau secara detailnya itu adalah pariwisata. Potensi pariwisatanya juga cukup besar di Kabupaten Bogor. Bicara anak muda hari ini, bagaimana pengembangan anak-anak muda kita di Kabupaten Bogor? Apakah mereka banyak yang berpikir untuk jadi pengusaha atau masih berpikir untuk jadi pekerja? Nah, pertanyaan tadi Bung Fadil itu menjadi niatan awal saya ingin menjadi ketua umum HIPMI. Potensi anak-anak muda di Kabupaten Bogor itu cukup besar. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Nah,
Bicara terkait dengan anak-anak muda, minat kepada wirausahanya tuh masih sangat minim. Di Kabupaten Bogor? Di Kabupaten Bogor. Minim ya? Minim sekali. Padahal kita dekat dengan ibu kota loh. Iya. Iya kan? Karena mindsetnya itu Kabupaten Bogor khususnya para pemuda setelah lulus sekolah, lulus kuliah, dia bekerja. Comfort zone, zona nyaman. Jadi tidak pernah berpikir gue harus punya usaha. Gue harus punya usaha. Dan HIPMI hari ini hadir untuk men-trigger atau menginfluence anak-anak muda supaya memilih jalan terjal menjadi pengusaha. Bung Fadil pun pengusaha. Tahu rasanya bagaimana mengatur cash flow. Belum lagi kalau seandainya kita dalam keadaan kepepet, tagihan kanan kiri belum dibayarkan, ditambah lagi tuntutan karyawan. Itulah challenge-nya pengusaha. Ya. Dan jarang orang-orang yang mau berpikir rumit seperti kita. Oke. Artinya bagaimana perubahan pola pikir dan mindset atau mental dong yang mungkin ditawarkan itu? Pertama, pola pikir itu kan dilihat dari gambaran pemuda di Kabupaten Bogor. Dilihatnya nih secara umum nih. Insight-nya Kabupaten Bogor itu banyak hari ini tawuran. Kan begitu ya. Pola pikirnya kan berarti kalau orang masih gemar melakukan tindakan kriminal, artinya belum banyak kerjaan. Bahkan tidak ada kerjaan. Akhirnya dia jalur negatif untuk mengekspresikan dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya dilihat dari struktural yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini nanti kita bicara masuk ke wilayah inti kenapa pemuda di Kabupaten Bogor ini belum secara maksimal diberdayakan oleh stakeholder. Stakeholder itu kan bicaranya banyak, kan gitu. Itu bicara mindsetnya di situ. Jadi belum ada yang menginfluence sebetulnya orang-orang, khususnya kita ini sebagai PR dari HIPMI juga mengajak secara komprehensif atau secara holistik bagaimana menjadi pengusaha muda. Makanya di program kerja HIPMI Kabupaten Bogor itu hari ini ada yang namanya HIPMI Go to School. Oh, ada ya? Ada. HIPMI Go to School itu salah satu upaya kita untuk bagaimana teman-teman siswa khususnya di Kabupaten Bogor itu mau menjadi pengusaha. Pengusaha itu enjoy. Pengusaha itu asik. Cerita sedihnya jangan diceritain dulu. Ceritain dulu ya. Jangan, cukup kita aja Bung Fadil. Karena kalau misalkan kita ceritakan sedihnya, kadang-kadang orang Indonesia itu nggak mau mengikuti. Betul. Udah down duluan jadinya. Udah down dulu. Nggak pengennya melihat resultnya aja, hasilnya. Gitu. Makanya program kerja nanti yang jadi unggulan kita itu adalah HIPMI Go to School. Yang sedang kita rancang kerjasama dengan teman-teman di SMA, dan kita punya HIPMI PT. Badan otonom kita itu salah satunya HIPMI PT. HIPMI Perguruan Tinggi. Oke. HIPMI Perguruan Tinggi itu juga men-challenge anak-anak muda khususnya para mahasiswa setelah kuliah, you harus jadi pengusaha. Minim sekali Kabupaten Bogor orang-orang yang berminat jadi pengusaha. Makanya HIPMI hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah pemuda untuk mencoba mencari bibit yang memang sebetulnya dia ingin jadi pengusaha. Hanya komunitasnya tidak punya. Oke. Secara data bagaimana sih sebenarnya tingkat misalkan pengangguran lah salah satunya itu? Nah, kalau tidak salah, data BPS itu tahun 2022, belum update 2023 itu, Kabupaten Bogor masuk kategori kabupaten tingkat ketiga pengangguran tertinggi setelah Kota Bogor, se-Jawa Barat. Oh, se-Jawa Barat. Setelah Kota Bogor, Cimahi, baru Kabupaten Bogor. Artinya apa? Artinya ketika pengangguran itu tinggi, angka pengangguran tinggi, berarti orang-orang yang membuka peluang usaha kecil. Ya. Kan begitu? Malah jadi peluang seharusnya itu ya. Harus jadi peluang. Bagi para pengusaha-pengusaha yang baru muncul nanti. Betul. Ya? Justru hadirnya pengusaha-pengusaha muda itu untuk mengurai benang kusut yang tadinya orang tidak bekerja menjadi bekerja. Karena apa? Karena kelaparan itu dekat dengan kejahatan. Orang yang tadi saya sampaikan,
Kalau orang sebetulnya produktif, tapi tidak ada ruang untuk mengekspresikan dirinya, untuk menyalurkan kemampuannya, sehingga destruktif tuh jadinya. Ya. Sehingga kriminalitas. Dan itulah tujuan HIPMI khusus di Kabupaten Bogor itu, untuk mencoba mengurai bagaimana caranya pengangguran itu jadi sedikit. Sejauh apa yang sudah dilakukan oleh HIPMI hari ini? Alhamdulillah udah banyak, karena teman-teman HIPMI itu minimal satu pengurus HIPMI punya 4 sampai 5 karyawan. Dan itu anak muda. Oke. Dan itu anak muda. Dan saya sudah keliling ke beberapa teman-teman yang punya usaha, dan itu mereka mempekerjakan anak-anak muda semua. Sudah alhamdulillah. Dan itu concernnya HIPMI. Gitu Bung Fadil. Oke. Jadi mengurai pengangguran dengan menciptakan Lapangan usaha-usaha kerja. baru salah Betul. satunya. Menciptakan lapangan kerja itu Tiga terbesar di Jawa Barat. di Jawa Barat. Pengangguran. Pengangguran itu hasil data BPS. Wow. Ketiga. Tugas bersama nih ya. Ya, tugas bersama, bukan hanya HIPMI. Termasuk media pun harus menyampaikan sesuatu bahwa dunia usaha itu dunia yang sangat menarik. Penuh lika-liku. Oke. Gitu Bung Fadil. Yang enjoy-nya lah. Yang ya. enjoy. Makanya kalau baperan jadi pengusaha itu nggak lama. Iya. Kamu Fadil merasakan. kita. Termasuk kita kan. Kita. Kita merasakan bagaimana jadi pengusaha. Iya. Sulitnya jadi pengusaha, memaintenance antara usaha kita dengan konsumen. Iya. Itu yang sulit. Betul. Tapi kan Bung Dadai ini juga sibuk selain di Ya. HIPMI juga di advokat. Betul. Bagaimana ngaturnya itu, Bung Dadai? Nah, kalau advokat itu takdir saya sebagai sarjana hukum. Saya mencoba linear untuk menjadi advokat sesuai dengan latar belakang kuliah saya. Awal di situ. Lalu yang keduanya, ternyata dunia advokat itu mirip dengan dunia usaha. Challenge-nya sama. Hampir tiap hari kita mengurai permasalahan, dan dunia advokat tuh sama dengan dunia usaha. Mengurai permasalahan. Intinya dunia advokat itu adalah sebagai pengabdian, ya. Kalau usaha hobi. Ya, harus jadikan hobi. Harus jadikan hobi biar nggak stres. Karena kalau hobi, kalaupun rugi tetap enjoy. Kan begitu. Betul. Karena hobi apapun itu dijalankan. Betul. Begitu Bung Fadil. Betul ya. Nah, kalau di Kabupaten Bogor sebenarnya kalau kita mau usaha nih ya, ya pasti IPI juga melakukan riset lalu turun ke lapangan. Sebenarnya yang paling menarik hari ini di Kabupaten Bogor tadi kan pariwisata salah satunya lah, sudah disampaikan. Apalagi retail dan F&B. Oke. Salah satu yang menyelamatkan ekonomi kita pada saat Covid itu adalah retail. Ya kan? Tuh. Properti, bisnis logistik pada saat itu. Terus bisnis ya pengusaha-pengusaha besar lah. Itu hampir mayoritas gulung tikar. Betul. Yang bisa bertahan adalah retail, UMKM. Tapi sayangnya belum konsen orang-orang menggarap UMKM secara kreatif. Dan hanya UMKM itu jadikan objek dari dalam tanda kutip project aja. UMKM, tapi keseriusannya tuh nggak ada. Contoh sederhana. Keseriusan apa maksudnya nih? Bantuannya atau dorongannya? Bukan hanya bantuan, tapi menginfluence, membuka market dari teman-teman UMKM. UMKM Kabupaten Bogor banyak banget, tetapi yang tidak ada marketnya, pasar. Padahal kalau kita bicara Kabupaten Bogor salah satu daerah terbesar di Indonesia. Betul. Kalau bicara market pasti ada dong. Pasti ada, tetapi market ini kan ada yang ngunci. Pasar besar. Jadi nggak perlu keluar kota atau keluar daerah lain. Sederhana begini. Misalkan ada produksi sendal di Ciamas. Dari Ciamas ternyata yang beli di Jakarta. Dari Jakarta ternyata yang beli orang Kabupaten Bogor. Hotelnya ya. Hotelnya orang Kabupaten Bogor. Sebetulnya kan mata rantai jadi mahal. Kenapa nggak langsung ke pembelinya? Kan begitu. Berarti apa? Berarti UMKM ini butuh akselerasi dan aksesibilitas. Aksesibilitas untuk mengakselerasi dagangannya atau produknya. Dan ini menarik sebetulnya. Berarti ada apa? Berarti ada orang yang mengkooptasi, ada oknum yang mengkooptasi produk itu tetap harus mainkan di Jakarta.
Okay. Ada pemain besar. Politik ekonomi lebih ngeri. Ngeri ya. Iya, siapa pemain besarnya, dia akan menguasai pasar. Yaitu hukum ekonomi begitu. Makanya advokasinya itu adalah teman-teman kita di HIPMI itu yang mencoba membuka peluang di situ. Mempertemukan antara pedagang atau UMKM dengan pembelinya, dengan bayarnya itu. Kita yang mempertemukan. Biar langsung ya jadinya. Biar langsung. Atau kita yang memang membeli produk itu untuk menjual lagi ke teman-teman di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Artinya bahwa UMKM banyak. Banyak. Dan kalau kita bilang konsumennya adalah ya di daerah tapi kita. marketnya itu kan dikuasai orang besar. Tapi marketnya itu. Iya, dikooptasi sehingga mereka hanya mendapatkan keuntungan yang tidak wajar menurut kita ya. Hitung-hitungan tidak wajar dan ketika dibeli lagi sama orang Bogor juga. Oke, itu yang terjadi sehari ini sampai hari ini masih. Kita ekspor boneka loh. Kita punya ekspor boneka. Salah satu yang terbesar di Bogor itu ekspor boneka. Karena belum tahu itu ekspor boneka besar juga. Itu menarik juga sebetulnya untuk kita bahas gitu Bang Fadil. Karena potensi Kabupaten Bogor itu tidak akan pernah bisa selesai dibicarakan hanya 1 atau 2 jam. Banyak ya. Banyak itu saking banyak ya berarti buktinya ya. Saking banyak. Seharusnya daerah kita makmur dong ya. Kita ini seperti seperti tikus mati di lumbung padi. Potensi besar tetapi pengangguran semakin banyak. Pemain-pemain lokal terpinggirkan. Karena apa? Karena pertama bicaranya regulasi kita memang tidak langsung spesifikasi untuk orang lokal. Regulasi kita. Terus yang keduanya mental pengusaha-pengusaha lokal tuh kadang-kadang suka langsung down ketika lihat pengusaha besar. Padahal di situ peluang. Makanya HIPMI itu pernah menyampaikan bahwa pendiri HIPMI, Ayahanda Abdul Latif tuh pernah menyampaikan bahwa kita harus menjadi pengusaha patriot yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan jadi penonton di negeri sendiri. Ya. Makanya coba kemarin Bahlil Lahadalia, mantan ketum HIPMI BPP atau pada era beliau, dia menolak hilirisasi. Itu kan juga menarik. Banyak sebetulnya program-program pemerintah yang tidak kesesuaian dengan keadaan masyarakat. Makanya HIPMI hadir untuk mengisi ruang-ruang itu. Oke, berarti UMKM ini harus didorong, dibantu. Harus. Karena UMKM itu salah satu backbone loh. Langsung gitu ya. Betul. UMKM itu salah satu backbone dari ekonomi nasional ya. Nasional. Retail tuh yang menyelamatkan. Bahkan 4 orang terkaya di Indonesia itu pemain retail. Pak Joko dari Alfamart itu kan pemain retail dia. Oke, terbanyak kan tapi anak-anak muda tadi gue bilang. Baik lagi kita anak-anak muda kita kan bicaranya pengen langsung kerja. 1, gengsi 2 gitu loh. Itu rata-rata tuh. Gengsi. Orang mau mulai dulu, maunya langsung besar gitu kan. Itu dia tidak pernah berpikir bahwa proses itu yang harus dia lalui. Kadang-kadang anak-anak muda hari ini dia ingin langsung mendapatkan sesuatu yang besar tanpa melihat proses panjang. Betul. Itu yang hari ini banyak anak-anak muda alami, sehingga banyak teman-teman ketika baru jadi pengusaha besoknya udah enggak. Ya. Karena dia pengen untung besar dengan gaya hedon yang hari ini sudah mulai mendoktrin kehidupannya dia. Dia pengen buru-buru seperti kayak MS Glow atau apa kan. Beda konteks kalau begitu. Iya. Pengen buru-buru cepat lah artinya. Iya, tidak menikmati proses. Tidak menikmati proses. Bahkan nasi yang hari ini kita makan pun itu bukan dari padi yang kita tanam kemarin. Jadi ada proses. Saya juga pernah ada yang nanya sebenarnya Bung Dede. Usaha apa yang cepat sukses? Ada juga sempat ada yang nanya begitu. Nikah sama orang kaya. Langsung sukses ya? Langsung sukses. Gak ada Bung Fadil. Kalau kata Yusuf Hamka, kalau tiba-tiba ada anak muda tiba-tiba kaya raya, ada 2 hal. Pertama money laundry, yang kedua nipu. Serius? Gak ada, semua juga berproses. Ada lagi satu lagi tuh. Apa itu? Muja. Kalau itu betul. Gunung Kemukus kalau begitu. Begitu Bung Fadil. Oke. Jadi ya itulah pola-pola pikir anak muda kita sebenarnya. Betul. Ya, yang memang sering ditemukan nih di wilayah Kabupaten Bogor lah ya. Yang tugas kita salah satunya banyak banget. Bagaimana kita meningkatkan kualitas mereka lah ya. Pola pikir mereka gitu. Sehingga Kabupaten Bogor ini kalau udah anak muda jadi pengusaha semua kan nyaman jadinya. Iya, sebetulnya
seru lah. Pada akhirnya nanti anak-anak muda itu ngobrol itu tinggal soal gagasan. Oh, mantap ya. Bukan lagi membicarakan A, B, C, tapi lebih ke gagasan. Besok gue mau usaha apa ya? Oke. Besok lo mau invest apa ya? Itu menarik banget. Itu mimpinya HIPMI kayaknya ya. Dan sudah mulai. Sudah Di mulai. HIPMI itu beberapa kali kita ketemu, kita join bisnis yuk. Oke. Lo mau buka usaha apa? Gue lagi mau buka usaha kafe. Ya udah kita join. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman itu bicaranya hanya di tataran wacana aja. Iya itu. Nah itu salah satu jeleknya anak muda juga kan gitu. Iya. Nggak langsung action gitu loh. Iya, betul. Hanya wacana, ngobrolnya terlalu lama. Makanya gitu kan. kolaborasi, aksi dan akselerasi itu penting. Nah itu betul. Kolaborasi tanpa dilakukan aksi itu juga omong kosong. Betul. Aksi tanpa dilakukan akselerasi, percepatan itu juga omong kosong. Artinya kolaborasi, aksi dan akselerasi itu harus menjadi satu kesatuan penting ketika kita ingin menjadi pengusaha. Nah, ini pesan penting sebenarnya buat anak muda Kabupaten Bogor salah satunya ini ya. Betul. Jadi kalau udah terlalu banyak mimpi, kelamaan mimpinya juga mati akhirnya kan. Iya. Jadi harus cepat aksinya tadi dilakukan Aksi. gitu. Jadi jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir ya. Iya. Nanti aja setelah jadi baru mikir. Iya ya. Biasanya belum apa-apa udah mikir terus gitu. Jadi nggak pernah terjadi tuh usahanya. Nggak pernah terjadi usahanya. Oke, Bung Dada, kita tahu juga nih udah tahun 2023 nih Bung Dada ya. Kita tahu sebentar lagi ada momentum pemilu lah gitu. Ya. Ya kan? Pileg, pilpres, pilkada. Anak muda kan juga nggak boleh lah lepas dari hal-hal politik dong. Betul. Penting ini. Sangat penting. Artinya kita harus belajar juga dari sisi politik kan gitu. Nah kalau dari HIPMI sendiri melihat perpolitikan hari ini dan ke depan, karena juga ini kan pasti pileg juga teman-teman HIPMI pasti banyak. Atau Bung Dada mau nyalek rencana? Nggak, kalau saya yang mendukung calon legislatif aja. Hanya mendukung aja. Yang mendukung aja. Ketua mah di belakang layar aja. Belakang layar aja. Saya lebih enjoy jadi pengusaha dan jadi advokat. Oke. Nah, kira-kira bagaimana pandangan HIPMI terkait dengan politik di Kabupaten Bogor hari ini? Pandangan subjektif nih ya. Artinya subjektif secara pribadi. Kita Kabupaten Bogor ini yang di awal saya jelaskan punya potensi yang cukup besar. Tapi pengelolaannya belum maksimal. Artinya apa? Artinya butuh pemimpin yang memiliki semangat untuk kolaborasi. Semangat kolaborasi itu tidak hanya dibicarakan pada tataran kampanye, tetapi implementasinya melalui regulasi. Regulasinya apa? Regulasi, betul. Kalau bicara, kita kolaborasi, ya kolaborasi. Tapi bicara kepemimpinan itu harus ada aksi melalui regulasi itu. Ya. Kita punya punya regulasi yang namanya Perda nomor 1 tahun 2020 tentang kepemudaan, pembangunan kepemudaan. Tetapi belum juga ada turunan hukumnya, yaitu turunannya lagi terkait Perbub. Masalah apa? Masalah inkubasi atau inkubator pengembangan wirausaha kepemudaan. Oke. Sampai hari ini belum ada tuh. Belum ada ya? Belum ada perbubnya itu. Tapi saya sudah sampaikan juga ke Pak PLT rencana lagi sedang merancang perbub itu. Oke, artinya ini salah satu kisi-kisi keinginan lah ya dari teman-teman HIPMI ya salah satunya itu ya. Kalau untuk pemimpin ke depan. Betul, gitu ya. kalau kita nggak bicara person, tidak bicara siapa tokoh lainnya. Pokoknya tokoh yang bisa kolaborasi dengan anak muda secara aksi dan akselerasi. Oke. Sudah ada belum hari ini? Ya kalau hari ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi sudah komunikasi ya? Kalau komunikasi kita semua komunikasi. Komunikasi ya. Karena DNA-nya HIPMI itu adalah dekat dengan kekuasaan. Iya, iya. Kalau kita jauh dengan kekuasaan, kita tidak akan bisa menyampaikan program-program atau mimpi-mimpi yang ada di HIPMI. Karena DNA HIPMI itu harus dengan kekuasaan. Ya. Itu DNA HIPMI. Gitu. Karena tiba-tiba kalau saya jadi dulunya aktivis, tiba-tiba sekarang diam bukan karena apa, tapi karena adaptasi dengan situasi hari ini. Saya harus memilih jalur sunyi, tetapi substansinya dapat. Oke, artinya bukan diam dong. Ya enggak. Tetap bergerak Ya, dengan cara lain. Dengan cara lain, itu dengan maksudnya. Menyampaikan sesuatu yang tidak terpublish oleh banyak orang. Oke, aktivitasnya aktivisnya nggak hilang dong ya dari seorang Bung aktivis Dada itu kan ini soul, ya. jiwa. Jiwa ya. Aktivis jiwa, bukan pekerjaan. Aktivis itu jiwa. Semua orang tuh punya aktivis lingkungan,
Ya kan ada aktivis media seperti Bung Fadil. Kan walaupun Bung Fadil pengusaha tapi aktivis media juga ada. Tapi itu seolah jiwanya, dan saya tidak akan pernah hilang sebagai aktivis mantan aktivis mahasiswa pada saat itu. Gitu. Iya nih kan pilkada udah sebentar lagi. Seru sebetulnya nih. Iya. Seru pilkada ini. Iya, ini sosok-sosoknya ini ada yang sudah kita kenal, bahkan yang mungkin baru juga. Emang ada siapa? juga gitu kan? Siapa aja Bung Fadil? Ya kalau kita bicara partai-partai politik lah ya. Mungkin kan pasti Bung Dadai kenal. Artinya juga, tapi juga mungkin ada juga nanti yang baru muncul gitu, pasti dong ya. Ya, tapi saya lihat juga calon-calon hari ini ya orang-orang yang punya gagasan baik lah. Nah ini yang bicara HIPMI nih, punya gagasan baik. HIPMI ya. Artinya normatif. HIPMI ya. Keseluruhan soalnya. Keseluruhan. Tadi yang bicara itu subjektif. Tapi kalau ini HIPMI nih. Jadi kalau HIPMI memandang semua calon punya gagasan baik. Cuman bagaimana calon itu berani mengambil keputusan yang tidak disukai masyarakat. Biasanya kalau yang tidak disukai dengan masyarakat itu yang berhasil. Yang tidak populis. Kalau yang populis itu kan biasanya kadang-kadang hanya gimmick aja ya. Tapi yang tidak populis itu yang punya risiko besar tetapi punya manfaat untuk masyarakat. Contoh misalkan dilarang beroperasi dua toko yang menguasai retail, dilarang beroperasi jam 12 sampai jam subuh misalkan. Karena apa? Karena memberikan kesempatan orang-orang kecil. Itu kan keren. Kan gitu. Jangan karena ada yang 24 jam, sehingga warung-warung kecil tuh kalah. Nah itu yang harus berani, tidak populis itu. Melawan arus besar ekonomi, melawan pemain besar. Tapi tetap diberikan ruang, tetapi juga ada solusi buat retail yang ada retail yang kecil-kecil, warung-warung kecil itu kan juga butuh hidup. Itu salah satu pesan yang ingin disampaikan jangan ke calon nanti ya. Jangan 24 jam, wah gila itu. Kasihan gitu. Sip, mantap lah. Artinya kalau kita bicara tadi HIPMI ini programnya luar biasa ya. Bagaimana mengembangkan anak-anak muda kita gitu ya. Dari sisi kepribadian dan kemandiriannya ya. Hari ini sudah banyak ya anggota HIPMI ya. Alhamdulillah. Pengurus kita ada sekitar 75 orang. Pengurusnya. Kalau anggotanya udah nyampe sampai 180. Tapi hampir tiap hari WA dan medsos HIPMI itu yang terkoneksi dengan saya pun masih banyak yang ingin bergabung. Sampai hari ini. Makanya kita beberapa kali agenda kita kopdar. Itu salah penting satu itu. Kopdar itu kita menyerap informasi dan menyerap keinginan dari anak-anak muda yang memang dia ingin bertransformasi menjadi pengusaha. Itu. Karena kalau misalnya pengen jadi pengusaha ya harus gabung sama komunitas pengusaha. Harus berteman dengan pengusaha. Itu stepnya. Udah hukum alam itu. Harus stepnya begitu, Bung Fadil. Jadi ditularkan hal-hal baik, mental-mental yang baik buat para anak-anak muda ini kan. Jadi mereka makin semangat gitu loh, berani. Yang harus di-charge terus dari anak muda semangatnya. Semangatnya. Keren lah. Salah biasa lah anak muda. Salah biasa. Namanya anak muda gitu ya. Kalau salah terus keterlaluan. Oke deh, sukses buat HIPMI. Thank you banget. Kabupaten Bogor lah ya. Thank you banget Bung Fadil. Dan menciptakan hal-hal baik terus buat para anak muda kita. Amin. Support lah. Kita Bogor Atut pasti support terus HIPMI lah. Bila perlu nanti kita perlu ada secara formilnya MOU dengan Bogor Update. Ya kan, menginformasikan bagaimana kewirausahaan pemuda ini terus bergelora di Kabupaten Bogor. Tapi kalau misalnya jadi pengusaha itu, ya jiwa kita harus ekstrovert. Harus memiliki jiwa sosial juga tinggi, sering nongkrong dalam konteks positif. Gitu, Adil. Betul. Mantap. Saya banyak belajar juga dari Bung Dadai. Saya justru banyak belajar dari Bung Fadil. Oke, thank you banget ya Bung Dadai atas waktunya. Thank you, salam buat teman-teman HIPMI. Sukses. Thank you banget. Makin bisa mengembangkan UMKM, juga pengusaha-pengusaha besar yang lahir dari anak-anak muda kita. Betul. Sehingga bisa menyongsong ekonomi. Di Kabupaten Bogor terutama. Gitu. Kita bangga lah sama HIPMI Kabupaten Bogor. Sukses lah. Kita juga bangga sama Bogor Update yang selalu mengupdate informasi Kabupaten Bogor. Thank you banget Bung Dadai ya. Sip. Ya. Oke, kita ketemu lagi di next time talk show kita. Saya Fadil dan juga Bung Dadai pamit undur diri. Terima kasih. Bye.